Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di dalam channel CPS Television. Kali ini kita akan membahas memiliki atau milikku sendiri. Sering sekali dalam kehidupan kita merasa bahwa hidup ini adalah milik kita. Apakah benar seperti itu? Apakah benar semuanya ini milik kita? Mari, sebelum kita melanjutkan, saya mengundang Bapak Ibu yang belum menekan tombol subscribe. Saya mengajaknya untuk ayo tekan tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya supaya Bapak Ibu dapat menerima notifikasi secara langsung apabila ada renungan-renungan yang terbaru yang diupload di dalam channel ini. Bapak Ibu Saudara, sering sekali dalam kehidupan kita sudah mengaku bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita sudah dibaptis, mengikuti prosesi baptisan, lalu kita merasa bahwa rasanya sudah lengkap, sudah selesai, kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita sudah memiliki semuanya dalam kehidupan ini. Esensinya, ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya di situ kita benar-benar mempercayai bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, Dia yang memiliki pemerintahan ini, Dia yang memiliki kerajaannya, Dia yang mampu memerintah kita. Seharusnya kita mengundang Dia untuk memerintah di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah faktanya Bapak Ibu Saudara dan saya sudah memberikan diri untuk diperintah oleh Tuhan kita, Yesus Kristus? Kalau kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan junjungan kita, seharusnya kita tunduk. Kita taat pada pemerintahannya. Kita taat pada pengajarannya. Kita taat pada aturannya. Dan kita tunduk pada kerajaannya. Apakah benar saat ini kita sudah tunduk? Apakah benar hidup kita sepenuhnya sudah kita berikan kepada Dia yang kita percayai itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sering sekali kita di dalam kehidupan ini tidak mau melepaskan apa yang kita miliki. Kita merasa semuanya ini milikku. Semuanya ini milikku. Kita tidak mau melepaskannya. Ketika hal ini terjadi di dalam kehidupan kita tidak mau tunduk dan tidak mau taat kepada Tuhan kita dengan apa yang Dia perkatakan, apa yang Dia titahkan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin sebaliknya, justru kita yang memerintah Tuhan di dalam kehidupan ini. Tidak sedikit mereka yang tidak mau melepaskan semua yang dia miliki dalam kehidupan ini. Berbicara melepaskan jangan disalahartikan ya Bapak Ibu ya. Nanti saya berbicara melepaskan, dibilang kita lepaskan semua harta-harta kita jual lalu kita berikan ke gereja. Tidak, bukan seperti itu. Berbicara melepaskan di sini kita tidak lagi terikat dengan semua yang kita miliki. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah memiliki kekuasaan, kejayaan, kehormatan. Bahkan mungkin harta kekayaan kita tidak habis-habisnya untuk kita nikmati. Lalu kita merasa bahwa semua ini adalah milikku. Ingat, kita harus sadar bahwa hidup kita di muka bumi ini sangat singkat. Ada waktunya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan kembali pulang. Kita akan meninggalkan dunia ini. Semua yang kita perjuangkan, yang kita miliki ini akan kita tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Kalau semua ini akan kita tinggalkan, kenapa harus kita pertahankan? Kenapa justru kita merasa bahwa ini semua milik kita? Semua ini tidak kita bisa bawa pulang. Semua ini tidak akan kita bawa mati Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menghembuskan nafas terakhir, semua berakhir, semua sirna. Ketika kita berhadapan di hadapan tahta pengadilan Tuhan, harta kekayaan kita, kekuasaan kita, jabatan kita, kehebatan kita tidak berfungsi sama sekali.
Inikah yang mau kita pertahankan? Tidak sedikit orang memiliki semuanya ini dan takut kehilangan. Maka dia menggunakan semuanya sesuka hatinya karena merasa ini miliknya. Apalagi dia bekerja keras, dia berjuang, dia berhasil, dan dia merasa bahwa inilah milik dia. Lalu dia percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya tidak lagi terikat dengan semuanya ini. Tetapi dia terikat apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup dengan cara Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Hidup di dalam pemerintahannya. Tidak sedikit kan di antara kita berkata, nanti kita akan memerintah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Benarkah kita akan memerintah? Coba. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam dunia ini ya, ini perumpamaan kalau kita di dalam dunia ini, kita mau memerintah. Mungkin kita sebagai atasan, sebagai suatu pimpinan, kita mau memerintah. Lalu orang yang kita perintah tidak sesuai dengan cara berpikir kita, tidak sesuai dengan cara kerja kita. Kira-kira Bapak Ibu Saudara mau tidak memimpin bersama-sama dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita? Lalu kita tahu dari mana orang-orang ini sejalan atau tidak dengan kita? Kita akan melihat mungkin tim kita, apakah kehidupan sehari-harinya, di dalam proses kerjanya, cara berpikirnya ini sama atau sejalan dan mendukung apa yang kita harapkan. Kalau tidak, apakah Bapak Ibu Saudara mau berjalan bersama-sama dengan dia memimpin? Begitu pula dengan kerajaan Bapa di surga. Bukan serta-merta kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Pertanyaan saya kembali, apakah sikap dan perbuatan kita di dalam kehidupan ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan? Adakah kita sejalan dengan cara berpikirnya Tuhan kita Yesus Kristus? Tidak sedikit kan orang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu mulailah merasa bahwa dia harus membela kekristenan. Dia harus mulai membela yang namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga tidak sedikit orang-orang Kristen yang menjadi apologet. Bangga dirinya menyebut apologet. Ini loh apologet Kristen. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, mereka memformulasikan Tuhan tentang pribadinya hanya di dalam batasan kata-kata dan menjadi sebuah buku di dalam kehidupan ini. Tetapi sesungguhnya yang lebih bermakna bukan hanya terbatas di dalam buku, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan, mengimplementasikan tentang Tuhan tersebut di dalam kehidupan kita. Ketika saya mengajar di dalam sebuah kelas, ada seorang mahasiswa yang berkata begini, Pak, lalu buat apa kita belajar apologet kalau kita tidak boleh berdebat? Ini yang sering sekali di dalam sekolah-sekolah teologi ya mereka diajarkan supaya mampu untuk berdebat. Sehingga mereka belajar apologet. Makanya mereka bangga menyebut dirinya sebagai apologet. Dan saya katakan kepada mahasiswa tersebut, bukan kita tidak boleh berdebat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah perdebatan kita ini akan menyukakan hati Tuhan? Dan tidak sedikit orang yang berdebat justru menunjukkan kesombongan di dalam dirinya sendiri. Memperdebatkan atau membela atau berapologet bukan hanya sebatas dengan berkata-kata. Tetapi apologet yang sesungguhnya adalah menunjukkan siapa Tuhan kita itu melalui hidup kita, perbuatan kita, cara berpikir kita. Itulah apologet yang sesungguhnya. Mungkin mulut kita pandai berdebat, mungkin mulut kita hebat membela nama Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi perilaku kita, adakah sehebat apa yang kita perkatakan? Bapak Ibu Saudara, sering sekali ketika kita pandai, pintar dalam sekolah, kita merasa ini loh milikku. Kalau kita mau memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus,
Dan kita mengundang seperti dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita mengundang kerajaannya, seharusnya kita tunduk di dalam aturan kerajaan Allah tersebut. Kalau kita mau mengundang dan tunduk, berarti kita harus meruntuhkan kerajaan di dalam kehidupan kita. Kerajaan apa? Kerajaan diri kita sendiri. Ego kita, kemauan kita, kehendak kita. Banyak orang Kristen tidak mau menanggalkan egonya. Banyak tidak mau menanggalkan kerajaan dirinya sendiri. Kekuasaannya, jabatannya, semua dia pegang teguh. Bahkan dia merasa itu semua milik dia. Dan termasuk Tuhan, ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan, dia merasa bahwa Tuhan itu milik dirinya. Padahal yang idealnya seharusnya ketika percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita menjadi miliknya. Ini dibalik, Tuhan menjadi milik kita. Kalau kita tidak mau meruntuhkan kerajaan diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa tunduk dan taat kepada kerajaan Bapa di surga? Lalu kita berkata, setelah kita mati, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak ayo kita renungkan di dalam kehidupan ini. Sudahkah kita menanggalkan kerajaan kita sendiri? Jangan merasa semuanya milik kita. Ingat, saya sudah katakan, ada saatnya kita semua akan meninggalkan. Kita mungkin hebat, kita pandai, kita cerdas. Mungkin kita sebagai apologet. Kita mungkin punya kekuasaan, punya kehebatan, bisa memerintah. Semua akan ditinggalkan selama masih ada di dunia ini. Dan ketika kita menembuskan nafas terakhir kita, ketika kita berpindah dari kehidupan dunia ini masuk kepada kehidupan kekekalan, semua yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus sejak di bumi, ayo lepaskan dan tanggalkan kerajaan kita sendiri. Jangan merasa semua milikku, tetapi sekarang kita kembalikan. Biarlah milikku ini atau hidupku ini menjadi milik Tuhan. Dan kita taat dan tunduk kepada aturannya, kepada perintahnya, supaya kita bisa menyesuaikan hidup kita, belajar, berlatih saat kita masih hidup di dunia ini untuk dapat berjalan sesuai dengan aturan kerajaan Allah di dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kita nanti meninggalkan semuanya nih, kita tidak kecewa karena kita sudah tahu. Inilah caranya bagaimana kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mau memerintah bersama-sama di kerajaan Bapa di surga? Mulailah dari muka bumi ini. Kita tunduk dan taat kepada perintahnya. Dan semuanya hanya milik Tuhan, bukan milik kita. Hidupku juga milik Dia, bukan Dia milikku. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya dimilikinya, bukan kita memiliki Tuhan. Dalam arti kita memerintah Dia sesuka hati kita sembarangan, tetapi ayo lepaskan kerajaan diri sendiri dan kita hidup di dalam kerajaannya. Dan tidak ada lagi milikku, semuanya adalah miliknya. Kita kembalikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu share video ini di seluruh akun media sosial Bapak Ibu Saudara. Bahkan juga share ke teman-teman supaya mereka pun diberkati dengan video ini. Supaya kita bertumbuh bersama-sama, kita belajar bersama-sama, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus saat kita masih hidup di muka bumi ini. Melalui video inilah, ayo kita belajar, mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk terus berubah, mentransformasi dirinya, mengarahkan menjadi serupa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe di channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya supaya setiap video-video renungan-renungan yang terbaru Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya dan mengikutinya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.